Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching supervisi akademik. Tujuan pembelajaran di sini adalah CGP dapat mengamati interaksi antara coach dan coachee dengan tujuan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. Dan dalam percakapan ini terdiri dari 3 siklus. Yang pertama adalah CGP berlatih praktik coaching dengan peran masing-masing. Di antaranya di sini ada saya sendiri, Sulastri sebagai observer dan rekan saya Ibu Arifa sebagai coach dan Bapak Dani yang juga rekan saya sebagai coachee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 CGP Angkatan 11 Kabupaten Bondowoso ingin memperkenalkan diri. Pertama saya Sulastri CGP Angkatan 11 dari SMA Islam Pujer, dan di sebelah kiri saya ada Dani Muji Kurniawan dari SMPN 1 Telogosari. Dan sebelah kanan saya Arifah Yuni Intani dari SDN Randu 5. Di sini kami dalam rangka menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 dalam praktek coaching dalam rangka supervisi akademik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Arifah. Waalaikumsalam, Bu Sulastri. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, Bu, sehat walafiat. Sudah siap untuk praktek coaching kali ini? Insya Allah sih. Oke. Sebagai observer di sini, saya mengharapkan Bu Arifah dapat memberdayakan seorang coachee dan juga bagaimana caranya Bu Arifah dapat meningkatkan kesadaran diri dan juga mengukur dan mengembangkan keterampilan, meningkatkan kinerja dan juga membangun hubungan yang positif antar coach dan seorang coachee, seperti itu, Bu. Dan untuk selanjutnya yaitu adalah kompetensi. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Arifah dalam praktik coaching ini? Berdasarkan praktek coaching menggunakan alur tirta, saya mengharapkan Bu Arifah itu dapat meningkatkan kompetensi dari kehadiran penuh atau present, dan juga bagaimana caranya kompetensi dari mendengarkan aktif dan juga menunjukkan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta. Dan apakah sudah dipahami, Bu? Sudah, Bu, sudah. Dan untuk selanjutnya itu adalah bagaimana caranya meningkatkan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Jadi indikator yang diinginkan di sini untuk mengukur ketercapaiannya yaitu adalah bagaimana dalam praktek coaching itu berjalan sesuai dengan kualitatif, di mana seorang coaching merasa lebih percaya diri saat berbicara di depan coach, dan juga coaching mampu menyampaikan pesan dengan jelas dan menarik. Dan selanjutnya coaching dapat menerima umpan balik yang positif dalam percakapan coaching tadi. Jadi disesuaikan dengan menggunakan alur tirta, seperti itu, Bu. Ada pertanyaan? Berarti kalau saya sebagai coach berarti harus menciptakan suasana yang nyaman gitu untuk coach ya, khususnya ya, Bu, ya, gitu. Kemudian juga saya mungkin nanti harus bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, begitu ya, Bu Sulastri? Ya, betul sekali, Bu. Siap, Bu. Terima kasih atas masukannya, Bu. Siap, Bu. Mungkin. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak Dani. Silakan duduk, Bapak. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Dani? Alhamdulillah baik, Bu. Hari ini begini, Bu. Saya menemui Ibu ini ada yang mau saya sampaikan. Iya, kayaknya saya perhatikan Bapak Dani ini ada sesuatu ini yang dipikirkan.
Monggo Bapak, ada yang ingin disampaikan kepada saya? Benar Bu, ini Bu Arifah. Apa namanya? Sebelumnya saya meminta Bu Arifah waktunya ya untuk hari ini. Saya ingin bercerita tentang ini ya, akhir-akhir ini yang saya rasakan ini apa namanya, tidak ada apa ya, menyangkut siswa ini di dalam kelas. Jangan keburu-buru Pak Dani, coba tarik nafas dulu biar enak berceritanya begitu. Ya, terima kasih Bu. Sudah siap untuk bercerita Bapak Dani? Ya, siap. Monggo. Saya perlu seseorang untuk mencari solusi untuk masalah saya ini Bu. Sebelumnya ini terima kasih Ibu sudah bersedia ya untuk hari ini. Masalah saya ini apa ya, banyak beban pikiran ini tentang murid-murid ini Bu. Ya. Nah, itu. Bagaimana perasaan murid-murid Bapak, maksudnya yang menjadi beban pikiran begitu? Apa yang menjadi beban pikiran Bapak Dani? Saya melihat murid-murid itu apa ya, di dalam kelas itu kurang aktif ini Bu. Misalnya di dalam kegiatan diskusi ya, kemudian dalam pembelajaran itu masih banyak siswa yang kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran ini. Mengapa ya Bapak ya? Apa yang membuat Bapak merasa siswa itu tidak aktif? Ya begini Bu, setiap diskusi ya yang saya dilakukan di dalam kelompok itu masih ada saja siswa yang tidak serius. Nah ini, kemudian juga mereka itu seperti apa ya, acuh tak acuh lah. Kemudian juga mengandalkan teman-teman yang lainnya. Nah ini yang pintar-pintar saja. Nah sedangkan siswa ini itu tidak ada Cuek ya Pak ya? cuek, nah tidak aktif dalam kelompoknya itu. Nah, ini. Oh begitu. Jadi apa target Bapak Dani dan apa ya tujuan yang Bapak harapkan bisa dicapai setelah kita nanti ngobrol lebih lanjut ini? Apa yang Bapak harapkan? Nah, dalam diskusi hari ini Bu, yang saya harapkan itu sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi, solusi yang terbaik bagi saya dan juga murid-murid saya agar lebih aktif dalam melakukan pembelajaran. Nah, itu. Kemudian menurut Bapak, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang aktif dalam pembelajaran dengan metode diskusi kelompok tadi yang Bapak Dani sampaikan? Mungkin yang saya amati itu siswa yang tidak aktif itu mungkin merasa takut untuk berbicara, untuk menyampaikan pendapat, itu kurang apa ya, kurang memiliki percaya diri. Nah ini yang saya lihat. Kemudian juga untuk melakukan tugas-tugasnya itu mungkin merasa mereka itu tidak mampu menyelesaikannya. Nah itu yang saya lihat. Dalam satu kelompok biasanya Bapak Dani membagi anak-anak dalam berapa orang begitu dalam satu kelompok? Dalam satu kelompok itu yang saya bikin itu sekitar 7 sampai 8 siswa. Menurut Bapak itu sudah efektif? Ya, semula saya berpikir dengan mengelompokkan mereka sejumlah itu apa namanya, akan memiliki kerja yang efektif. Nah, kemudian agar kelompok itu lebih aktif juga. Nah, ternyata ini masih ada dampak negatifnya dari apa, membuat kelompok sebanyak itu. Oh begitu ya Bapak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dan aktif dalam diskusi dan presentasi? Setelah misalnya ketika pembelajaran, apa yang membuat mereka antusias begitu yang Bapak lihat? Sedikit saya amati bagi anak yang aktif ya Bu ya, itu ini memberikan tugas-tugas yang spesifik ya. Nah ini kemudian juga
mungkin nanti kelompok yang sedikit, nah lebih sedikit ya, Dikurangi ya? dikurangi berarti nanti kelompoknya ini sepertinya lebih efektif dari kelompok yang agak banyak. Nah itu untuk menyelesaikan tugasnya itu mungkin akan lebih lancar, lebih efektif dari jumlah yang sedikit. Nah itu. Wah, saya sependapat ini dengan Bapak kalau begitu. Lalu menurut pendapat Bapak mengenai tugas yang diberikan kepada kelompok, apa penyebab penyimak presentasi tidak antusias? Ketika ada temannya presentasi, kenapa mereka tidak mendengarkan? Kenapa mereka tidak aktif? Seperti itu. Menurut Bapak bagaimana? Ya mungkin karena ini Bu, karena tanggapan yang homogen ya. Nah, ini yang menyampaikan pendapat itu dalam membaca resumnya ya. Resumnya itu tanpa ekspresi, kemudian juga apa ya? Kalau dilihat itu tidak seru. Iya. Dan juga membosankan. Jadi yang lain ini ya Pak ya. Iya. Intinya perlu perbaikan ya Pak dalam pengorganisasian kelompoknya. Iya. Kemudian diferensiasi hasil diskusi serta cara menanggapi presentasi mungkin harus lebih dikemas secara menarik begitu ya Bapak ya. Benar itu seperti itu. Lalu alternatif apa perubahan yang sekiranya bisa Bapak lakukan sebagai langkah perbaikan? Seperti pengorganisasian kelompok tadi dan juga mungkin nanti dalam membentuk kelompok itu akan saya kurangi lagi, akan lebih sedikit lagi di dalam satu kelompoknya itu ya, dikurangi lah. Kemudian alternatif hasil yang diskusi seperti ini, membuat mereka itu merasa merdeka. Nah, lebih bebas. Ya. Nah, lebih bebas sesuai dengan ininya ya. Sesuai dengan minat. Kemudian juga keterampilannya agar bisa menyampaikan pendapatnya secara bebas lah. Nah, ini lebih menarik. Lebih menarik. Kemudian juga nanti akan saya buat ini, membuat gambar-gambar lewat poster. Nah, kemudian mereka itu nanti kalau melihat poster, nah mereka itu tertarik dan juga mungkin memiliki bakat. Nah ini dan minat yang bisa mereka kembangkan di situ. Ide yang bagus Bapak kalau seperti itu. Lalu keanekaragaman seperti yang tadi sudah Bapak sampaikan, bagaimana tanggapannya agar lebih menarik? Ketika dimerdekakan tadi anak-anak bebas sesuai dengan minatnya, bagaimana itu Bapak tanggapannya? Mungkin nanti begini, untuk tanggapan siswa ya dari yang saya lakukan ini banyak sekali siswa yang merasa senang sudah ya dengan kemudian mengeluarkan ide-idenya ya Pak ya. Ide-idenya itu sudah bisa tersampaikan dengan apa ya? Sesuai minatnya, sesuai kesukaannya. Ada juga malah itu membuat pantun Bu. Nah, ada juga yang membuat narasi dengan catatan-catatan kecil. Nah, mungkin seperti itu. Keren itu Pak kalau seperti itu Pak. Jadi anak-anak sudah bisa mengeluarkan, mengeksplor kemampuannya begitu ya Pak. Kemudian kalau dengan yang menggambar tadi sudah anak-anak mengerti dengan maksud apa yang digambar, maksudnya sudah terlihat bagus atau gimana, atau sudah pesannya tersampaikan atau tidak? Kalau yang saya lihat itu kan bukan asal gambar ya? Itu tidak asal gambar. Anak-anak itu sudah memiliki kesadaran diri ya, minat yang mereka punya, kemudian bakat yang dimiliki itu sudah bisa tersalurkan di dalam gambar itu. Nah, mungkin yang meningkat di situ. Jadi anak-anak sudah mulai mengeluarkan bakatnya dengan baik. Bagus itu Bapak. Selanjutnya, bagaimana dengan langkah yang akan Bapak lakukan untuk mewujudkan ide keren Bapak tadi? Wah, ternyata praktik coachingnya berjalan lancar ya Bu ya. Alhamdulillah Bu. Ya, saya punya pertanyaan ini Bu. Tentang praktek coaching yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Arifah. Yang ingin saya tanyakan adalah di sini
bagaimana ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu Arifah tadi dalam praktek kucing yang sudah dilaksanakan. Ya, baik. Untuk indikator ketercapaiannya yang ingin saya kembangkan tadi ya Bu, misalnya kucing sudah merasa lebih percaya diri, kemudian dia bisa mampu atau menjelaskan permasalahannya dengan jelas tentunya Bu, kemudian juga dia sudah menerima umpan balik yang positif dan di antara percakapan kami tadi. Ya, berdasarkan hasil pengamatan saya itu Bu, dalam praktik kucing yang dilaksanakan oleh rekan Ibu tadi sudah berjalan sesuai dengan praktik kucing Alur Tirta, di mana di sini sudah terjalin sebuah kemitraan, proses yang kreatif dan juga memaksimalkan potensi dari seorang coach seperti itu. Jadi di sini coach sudah mengemukakan permasalahan sesuai dengan alur dan juga coach dapat menggali potensi yang ada pada seorang coach dengan proses yang kreatif dan cukup menarik, dan di sini juga sudah menerapkan berbagai pertanyaan menggunakan 5W1H semisal seperti yang sudah dilaksanakan tadi, dan juga di sini sudah kompetensi yang sudah berkembang itu adalah kehadiran penuh atau present, dan juga di sini yang dikembangkan juga bagaimana menggunakan rasa seperti itu ya Bu ya, dan juga mendengarkan aktif dari seorang coach itu sangat dibutuhkan yang sudah dilaksanakan tadi ya Bu ya. Dan pada praktik coaching di sini kenapa saya bilang sudah sesuai dengan Alur Tirta, karena di sini tujuannya juga sudah jelas Bu, dan juga dalam mengidentifikasi rencana aksinya dan juga tanggung jawabnya itu sudah sesuai dengan proses coaching menggunakan Alur Tirta seperti itu. Dan untuk selanjutnya yaitu adalah kompetensi yang perlu dikembangkan ya Ibu ya. Di sini yang perlu dikembangkan adalah bagaimana dalam mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan Alur Tirta. Karena di sini sudah sangat sesuai, berarti kompetensi yang sudah ada itu harus dijaga dan perlu dikembangkan lagi seperti Ditingkatkan itu. gitu ya. Ya, perlu ditingkatkan. Terima kasih. Ya, seperti itu Bu. Demikian dari saya Bu, karena praktek coaching berdasarkan pengamatan saya itu sudah berjalan sesuai dengan Alur Tirta yang sudah ada. Jadi semoga kedepannya Ibu dapat memerankan bagaimana praktek coaching itu berjalan terhadap rekan sejawat dan juga yang lainnya seperti itu ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya Bu. Untuk selanjutnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lestri. Sama-sama Bu. Demikian praktik coaching kami. Wassalamualaikum warahmatullahi